Selamat sore para pemirsa Reksa TV, kembali dengan saya Maman Gantra. Kali ini saya menemui Mas Eko dari Adpora. Beliau ini sekarang bersama dengan Mbak Revo sebagai mitranya di Adpora menyelenggarakan Jakarta Prolog yang 2025 yang kedua. Oke, Mas Eko, selamat sore Mas Eko. Selamat sore Kang Maman. Ini saya masih penasaran dengan, terutama mungkin buat pemirsa saya, latar belakang dari Jakarta Prolog ini seperti apa? Nah, itu saya kira Mas. Oke. Ya, selamat sore pemirsa. Sedikit saya bercerita soal latar belakang Jakarta Prolog. Jadi Jakarta Prolog ini event yang kelima yang diadakan oleh Oleh Adpora. Adpora, kelima itu oleh Adpora. Yang diadakan kelima oleh Adpora, karena Adpora itu berdiri tahun 2021. Dan tahun 2024 kita mengadakan event yang kelima. Jadi nyaris 1 tahun sekali kita ngadain event seni rupa. Jakarta Prolog ini sebetulnya sudah pernah, istilah Prolognya sendiri sebetulnya sudah pernah kita bikin. Awalnya itu kita bikin yang namanya Studio Prolog. Jadi dari event Studio Prolog itulah kemudian di perkembangan berikutnya event apa yang mau kita bikin. Nah, kita mencari satu diksi yang paling atau bisa merangkum situasi Jakarta. Maka kita pilihlah diksi Prolog. Itulah latar belakang Jakarta Prolog. Untuk menentukan atau untuk meng-create event Jakarta Prolog ini juga sebetulnya perdebatan panjang antara saya dengan Mbak Revo. Karena saat itu kalau nggak salah tahun 2022 bahkan 2022 lah, kita sudah kepengen bikin, tapi kita tidak mendapatkan tidak mendapatkan muatan, tidak mendapatkan premis dari event itu sendiri. Maka baru tahun 2024 itulah kita bicarakan lagi, waktu itu setelah event Marwah. Kita bicara lagi bikin apa ya setelah Marwah itu yang perempuan itu ya? Iya, Marwah yang 78 perempuan juga di Posblok juga saat itu. Terus kemudian tahun 2024-nya kita ngobrol lagi soal Prolog, dan akhirnya kita ketemu kesepakatan konsep dari Jakarta Prolog ini seperti apa. Nah, setelah kita sepakati, barulah kita berpikir bagaimana mengkemas pameran ini. Karena ini punya hal yang berbeda di sini. Punya hal yang berbeda, kita perlu atau kita butuh bantuan teman-teman seniman Jakarta untuk di Prolog ini. Karena itu awalnya setelah ketemu satu konsep, terus saya bikin satu tulisan
soal Jakarta Provoke ini saya kirim ke teman seniman yang sudah bersedia untuk kita datangi ke studionya gitu, kita ngobrol lah soal konsep Provoke ini. Jadi di awal itu ada 19 seniman yang saya dan Mbak Revo datang itu ke studio. Dan dalam satu seniman itu bisa 2 kali, 3 kali kita datangin hanya untuk bicarakan Provoke. Jadi nyaris 1 tahun kita persiapan untuk yang Provoke awal itu. 1 tahun? Ya 1 tahun karena kita kan harus bikin janji ya Mas. Bikin janji untuk ketemu. Nanti setelah itu ketika ketemu mungkin di sebuah pameran kita bicara lagi. Jadi kita bicarakan terus lah dengan teman-teman yang terlibat di Provoke. Ya kita bicarakan istilahnya hal yang memang harus diikutin di pameran ini, yang harus dipenuhi lah kira-kira oleh teman-teman yang terlibat. Nah itu kan tidak bisa kita hanya by phone. Jadi kita memang harus mengadakan pendekatan personal dengan seniman-senimannya. Jadi kita datang bisa 2-3 kali deh untuk satu seniman. Untuk satu seniman. Ya. Lumayan ini juga ya. Jadi karena itu kita hampir 1 tahun. Karena di 1 tahun itu kan di Artpora ini kan ada satu komitmen ya yang memang akan kita selalu pegang, bahwa teman-teman seniman yang terlibat dalam pameran yang kita adakan, mereka tidak kita tarik untuk pembiayaan pameran. Itu seluruhnya kita sendiri yang nanggung dari Artpora. Akhirnya malah sebutlah biaya produksi malah ditanggung oleh Artpora ya. Ya bukan Artpora, tapi kita juga cari pendanaan juga kan. Ya intinya kita jual konsep sih sebetulnya. Iya betul. Nah soal konsepnya, ini kan Jakarta ini memiliki banyak event seni rupa ya. Ya. Di luar pameran-pameran yang diselenggarakan secara insidental ya, mulai dari Galnas, galeri-galeri swasta, dan terus juga ada event-event yang sifatnya kontinu, misalnya AICAD, Artjak ya, Artjak, terus Jakarta Garden atau apalah yang saya sendiri nggak hafal semua. Nah terus pembeda apa yang ditawarkan oleh Jakarta Provoke dibandingkan dengan, ya intinya konsep apa sih yang membedakan Jakarta Provoke dengan event-event tahunan lainnya lah Ya. yang ada di Jakarta ini? Itu juga yang terjadi dalam perdebatan panjang untuk menemukan satu clue sebuah pameran. Jadi untuk menemukan konsep dasar Jakarta Provoke ini, ya berulang kali kita membicarakan apa sih yang bisa ditawarkan dalam satu pameran yang bisa mewakili Jakarta itu sendiri. Dan kita sudah memberikan statement bahwa Artpora ini akan konsen di seni rupa Jakarta. Akhirnya ketemulah tadi diksi Provoke yang kita anggap itu paling mewakili atau yang bisa merangkum situasi Jakarta. Nah, kemudian konsep dari pameran ini yang bisa memberikan pembeda atau bisa melengkapi ruang-ruang pameran yang sudah ada. Itu juga kita benar-benar istilahnya mencoba menawarkan sesuatu yang belum dilakukan di Jakarta. Maka ketemulah konsep satu perupa, satu kurator, satu karya dalam satu step.
Jadi ini nyaris seperti 19 presentasi pameran tunggal. Jadi seperti itu ya, karena 19 perupa dan 19 kurator dan hanya dalam satu karya. Itu yang dalam pameran kemarin kita melihat presentasi tunggal masing-masing perupa dan kuratornya, itu yang kita lihat. Kemudian yang kedua, Jakarta Provok memang sengaja tidak mengusung tema-tema tertentu. Jadi dalam Jakarta Provok tidak akan memakai tema. Jadi tema memang kita serahkan ke masing-masing perupa dan kuratornya. Kenapa seperti itu? Kita punya pandangan mengenai tema. Karena ketika kita menawarkan satu tema tertentu, tentu dalam pandangan kita tema ini bisa menjadi pembatas untuk sebagian perupa yang memang tidak tertarik atau memang tidak terhubung dengan tema yang kita tawarkan. Sebagian perupa lagi mungkin dia akan berusaha menghubungkan karya atau pemikirannya ke dalam tema. Dan ketiga, dengan tidak adanya tema itu, kita melihat ada obsesi pemikiran dari seniman yang mungkin itu sudah lama terpendam atau sudah lama dia pikirkan, tapi dia tidak bisa menampilkan konsep pemikiran di karya itu dalam pameran yang lain atau pameran tunggalnya. Di Jakarta Provok ini mereka bisa menampilkan itu karena memang hanya satu karya, dan itu jadi nilai tambah di pameran Jakarta Provok ini, karena si senimannya ini pasti dia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya, seluruh pemikirannya untuk menghadirkan karya sesuai dengan pemikiran dia. Nah, itulah yang menjadi nilai tambah di Jakarta Provok. Jadi setiap seniman di Jakarta Provok ini dia akan mengulik kegelisahan yang memang benar-benar dia alami, yang memang benar-benar dia rasakan, yang dia pikirkan, dan ingin dia wujudkan ke dalam satu karya. Ini bisa muncul di Jakarta Provok. Ini hal yang menjadi nilai tambah dalam pameran Jakarta Provok ini. Masing-masing karya ini akan berdiri utuh. Masing-masing karya akan berdiri sama kuat, karena semua yang terlibat dia akan memberikan dirinya ke dalam karya. Itu sih yang ini menurut saya ini menjadi nilai tambah di pameran Jakarta Provok. Artinya ini Jakarta Provok ini memberikan ruang atau tempat seluas-luasnya ya. Betul. Untuk para perupa berekspresi ya. Mungkin itu. Dan juga mungkin benang merahnya atau pembatasnya hanya satu, saya kira ya, bahwa dia perupa Jakarta. Ya, benang merahnya berarti karena kita bicara Jakarta, benang merahnya adalah persoalan urban. Iya, disrupsi urban. Jadi perubahan perkotaan itu bisa muncul dalam berbagai sudut pandang. Karena seniman itu mereka punya sudut pandang sendiri-sendiri lah kira-kira itu, dan itu menjadi apa istilahnya, murni ya. Murni memang keinginan yang memang muncul dari dalam diri si seniman itu sendiri. Jadi mereka punya kebebasan, senimannya punya otoritas yang mutlak
menghadirkan karya itu memang kita berikan itu ruang itu memang ke seniman. Jadi semua terserah senimannya mau menghadirkan seperti apa, mau membicarakan apa, itu kita serahkan ke seniman dan kuratornya. Ya. Dan ternyata itu menjadi hal yang istilahnya menarik bicara soal Jakarta atau tentang urban, tapi sudut pandangnya itu kan berbeda-beda, frame-nya juga menjadi variatif ya. Itu sih yang terjadi. Cukup kaya juga ini ya. Terus perbedaan yang ketiga lagi ini mungkin hal yang pasti akan terjadi ya. Di pameran Jakarta Provok ini pasti akan selalu karya baru, Pak. Gitu. Itu akan otomatis menjadi satu karya baru karena dalam prosesnya, dalam proses persiapan, proses dibalik pameran itu kita akan bicarakan konsep karyanya, kita si seniman akan memberikan sketch karya dan segala macam, jadi termasuk konsep, dan itu kuratornya juga dia bicara itu dalam persiapan untuk menghelat ini. Jadi pasti itu akan menjadi karya baru. Dan ini yang di sini yang mengkoordinir pameran ini Mas Agung Hujanika. Koordinator aja ya. Koordinatornya itu Mas Agung Hujanika lah. Jadi Mas Agung yang berhubungan dengan kurator, para kurator yang terlibat. Itu sih. Nah, terus ini juga saya melihat rentang usia peserta. Oke. Ya. Terutama nih yang tahun ini ya. Ya. Saya tidak hafal namanya ya. Tapi intinya ada seniman-seniman muda. Betul. Usia ya Pak. Ya. Dari segi usia biologis muda. Tapi juga ada ada Ibu Dolo misalnya yang ini. Ya. Nah ini gimana ini, apakah ini sebuah kesengajaan atau artinya sebuah konsep atau bagaimana gitu loh, atau hanya sebuah kebetulan gitu lah. Ya. Sebetulnya untuk mengadakan satu perhelatan pameran seni rupa, apalagi di Jakarta yang sudah banyak event-event seni rupa, pameran-pameran besar di Jakarta, itu kan menjadi tidak mudah. Ketika kita melibatkan taruhlah seniman-seniman istilahnya seniman yang senior lah, mereka yang sudah mapan, itu memang kita minta bantuan ke mereka sebagai daya tarik event ini sendiri, sebagai daya tarik perhelatan pameran seni rupa ini. Dan itu juga kita pilih mereka memang dari seniman Jakarta. Tetap ya. Tetap itu seniman Jakarta. Nah, kemudian kita mengajak seniman-seniman muda ini juga memang kita bicara ke depan sebetulnya Kang Maman. Kita bicara ke depan dan kita juga melakukan pengamatan terhadap seniman-seniman muda ini. Kita juga mencari informasinya segala macam, kita pilih lah, dan mereka kita hubungi. Sama ketika mereka kita hubungi juga, kita datang ke studionya, kita ajak ngobrol segala macam. Dan di seniman muda ada hal yang berbeda sebetulnya, ada hal yang berbeda dengan seniman-seniman yang rentang usianya jauh di atas seniman muda ini. Jadi kita menemukan pandangan berkesenian, sikap berkesenian yang berbeda di Provok ini. Tapi satu yang
menjadi benang merah dari Provok ini adalah kita lebih mengharapkan atau lebih mengulik di soal spirit berkeseniannya. Jadi Provok ini bicara apa, semangat, bicara spirit berkesenian, itu yang lebih kita tawarkan ke yang terlibat, karena ya kita di Provok ini tidak bicara satu pameran, tidak membicarakan menghelat pameran yang juga sudah dilakukan oleh event-event yang sudah ada di Jakarta. Seperti pandangan tadi, tagline satu berupa satu kurator, itu juga hal yang memang kita tawarkan, dan itu juga menjadi pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi saya pikir itu hal biasa. Tapi kita terus jalan, dan ternyata banyak yang menyambut ini adalah hal yang positif. Ya. Jadi seperti itu sih, Kang. Mestinya ya harus disambut secara positif ya, karena saya pribadi sebagai, sebutlah warga Jakarta maupun sebagai sebagai reporter kesenian ya, saya menilai ini sangat menarik gitu loh. Sangat menarik ya, artinya saya melihat ada warna yang agak lain dari pameran-pameran lain ya. Mungkin bahkan mungkin dengan, mohon maaf ya, dengan iCat pun saya ada melihat ini agak lain lah gitu ya. Gitu. Betul. Nah, terus tadi saya soal Jakarta ini, soal lokal Jakarta ini, saya lihat ada peserta dari Makassar gitu loh. Oh, Gimana? itu bukan senimannya, itu kurator. Oh, kuratornya. Makassar. Makassar itu kuratornya Mbak Leni ya, Leni Wicet. Iya. Jadi memang kurator kita tidak mengharuskan dari Jakarta, kurator kita bebaskan, silahkan aja senimannya memilih kuratornya. Oh, yang dia ini kan Jakarta senimannya ya. Senimannya. Nah, tadi ini soal, balik ke soal Ibu Dolo ya, dalam hal ini antara seniman, sebutlah seniman muda, meskipun saya agak kagok memakai istilah itu ya, tapi seniman berusia muda dengan seniman yang sudah cukup senior ya. Apakah ini kombinasi ini akan menjadi semacam resep atau konsep ke Provok selanjutnya, atau bagaimana? Tergantung situasi. Mungkin bukan hal yang menjadi penting ya di Jakarta Provok ini. Karena bukan itu ya. Iya, bukan soal usia atau dia senior junior, enggak seperti itu. Di Jakarta Provok ini yang kita lebih inginkan adalah konsep atau kegelisahan yang memang dirasakan oleh senimannya. Itu yang membuat karya yang hadir di Jakarta Provok ini menjadi berdiri sejajar ya, sama kuat lah. Karena memang mereka lahir memang dari kegelisahan masing-masing berupaya saja. Tak peduli apakah dia seorang senior atau seorang junior. Iya. Oke. Nah, terus kendala-kendala apa nih Mas yang dihadapi? Ya pasti Selain biaya. ya kalau biaya pasti pasti kalau biaya itu jadi kendala utama itu. Cuma kendalanya adalah ini, kalau di seniman-seniman yang terlibat ini, kita memilih atau menentukan siapa seniman yang bersedia dan mau total terlibat di pameran Jakarta Provok. Satu itu. Ini juga kedua, di Provok ini melakukan pendekatan personal ini adalah hal yang
yang memang harus dilakukan, memang hal yang harus kita kerjakan dari pelaksana atau pelaksana pameran ini, kita pasti akan selalu datang ke studio ke 19 seniman yang terlibat, dan itu membutuhkan rentang waktu yang panjang Ya, dan usaha yang Iya, lumayan ya. iya. Jadi itu bisa hampir 1 tahun kita untuk itu kan. Mungkin ada waktu kita janjian dengan si A, kita datang nanti berapa hari lagi, atau minggu kemudian kita dengan si B, terus begitu nanti balik lagi ke si A lagi, kayak gitu-gitu. Itu kita lakukan. Belum lagi janji yang meleset ya, Ya. yang tiba-tiba ada apa ya. Dan ada kan di Provok ini mungkin ada satu bentuk yang kita sebut studio Provok, itu kita datangin untuk bikin dokumentasi ya, mendokumentasi kerjanya di studio, dan itu harus ada kurator di situ gitu kira-kira. Jadi ini adalah hal yang menjadi kendala sekaligus menjadi tantangan yang menyenangkan gitu, karena dari senimannya sendiri, contohnya Mas Tioko. Mas Tioko itu kuratornya Kang Jajang, Jajang Supriyadi dari Bandung. Bandung. Nah, ketika kita akan datang ke studio Mas Tioko, di situ harus ada Kang Jajangnya. Kuratornya. Ya, dan Mas Tioko mendatangkan Kang Jajang dari Bandung hanya untuk kita ngobrol itu soal karya, termasuk Mbak Leni. Dari Makassar. Bukan dari dia, posisi si kurator Mbak Leni ini di Jogja. Oh, di Jogja, Pak. Jadi dia mendatangkan kuratornya dari Jogja. Nah, ini hal-hal yang menjadi tantangan lah, menjadi tantangan kita semua penyelenggara, termasuk seniman yang terlibat. Ya, soal teknis, tapi ya itulah gitu Ya, kan. ya. Kita kadang-kadang terbentur soal-soal seperti itu. Ya, ya mudah-mudahan ini nanti kita akan ketemu ya, satu cara ya, untuk membangun Provok ini biar lebih bagus lagi lah, kira-kira. Bisa lah, dan sekali lagi saya salut lah, artinya ya saya bukan orang yang biasa, bukan orang yang berpengalaman dan dalam hal manajemen kesenian ya, manajemen. Cuma bayangan saya pasti akan sulit. Iya. Bukan hal yang mudah lah gitu loh. Bukan hal mudah, betul. Kan. Belum lagi ya, pertama umumnya kan karakter seniman itu juga ya unik lah gitu kan. Belum lagi ya memang ada soal jarak, soal waktu yang nggak bisa met, artinya kesibukan masing-masing. Betul. Oke. Ya mungkin saya kira cukup ya Mas nih, udah 28 menit. Ya, harapan saya mudah-mudahan Provok bukan hanya menjadi event kelas Jakarta, tapi juga event seni rupa nasional, syukur-syukur menjadi event internasional malah gitu. Betul. Okay. Kalau di saya sendiri malah punya mimpi nanti tidak hanya Jakarta Provok. Mungkin kota lain Provok bisa ya. Iya. Pokoknya itu apa? Atau negara lain Provok. Iya. ASEAN Provok. Minimal gitu. Ya itu mimpi lah Kang Maman. Mudah-mudahan. Tapi ya kita harus tetap punya mimpi lah kira-kira. Dan tidak tertutup kemungkinan kok kalau menurut saya sih ngelihat ya Anda, Revo, Agung itu kan orang-orang yang juga memiliki kemampuan gitu. Iya, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Mas Eko. Sama-sama. Ya juga terima kasih buat para pemirsa Reksa TV. Selamat sore. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.